Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahril Arwandri Rahma, NIM J500200097. Di sini saya ingin menjelaskan bagian interna dan eksterna dari jantung atau core. Nah, untuk memenuhi tugas inhal, di sini saya mempunyai gambar yang jantung bagian eksterna atau yang di bagian luar. Nah, itu di bagian luar itu terdapat ini apex cordis. Nah, apex cordis ini itu terletak di bagian ventriculus sinistra. Sedangkan ada juga yang basis cordis. Nah, basis cordis itu terletak di bagian atrium sinistra. Nah, ada juga yang pembungkus jantung. Pembungkus jantung itu adalah ini perikardium. Nah, perikardium itu terdapat perikardium fibrosa dan perikardium serosa. Nah, kalau perikardium yang paling tebal itu adalah perikardium fibrosa, sedangkan yang serosa itu mungkin ketebalannya itu lebih tipis daripada fibrosa. Terus lapisan-lapisan jantung itu juga ada 3. Yang pertama itu adalah epikardium. Nah, epikardium itu intinya itu terletak di bagian paling luar. Nah, di epikardium. Habis itu ada miokardium. Terus yang paling belakang sendiri atau paling dekat dengan jantung itu adalah endokardium. Nah, endokardium itu dibagi menjadi 3, yaitu endotelium itu yang paling dekat dengan jantung. Terus ada subendotelium, itu lapisan keduanya, dan yang lapisan ketiganya itu ada subendokardialis. Nah, mungkin yang di bagian eksternal itu ini adalah ventriculus sinistra. Terus ini adalah ventriculus dextra. Terus di bagian sini adalah anterium sinistra. Sebagian sini adalah anterium dextra. Nah, saya mungkin ingin menjelaskan bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya itu kan banyak sekali nih, bagian dalam dari struktur jantung. Nah, untuk bagian ventriculus dextra itu terdapat ini valva tricuspidalis. Nah, valva tricuspidalis itu yang itu kan ada tri. Nah, otomatis kan ada 3 bangunan yang membangun itu. Nah, itu adalah cuspis posterior, terus cuspis septalis, dan cuspis anterior. Nah, itu juga terdapat ini ada musculus papillaris yang bagian anterior nih, yang bundar ini. Nah, itu juga ada ini atrium dextra. Atrium dextra itu ini. Nah, di bagian atrium dextra itu langsung berhubungan dengan vena cava superior. Nah, vena cava superior. Nah, habis itu kan tadi sudah ventriculus dextra dan atrium dextra. Nah, ada juga ventriculus sinistra. Nah, ventriculus sinistra itu bagian sini. Nah, ventriculus sinistra itu terdapat musculus papillaris bagian posterior. Kalau yang di bagian dextra tadi itu kan yang bagian anterior. Nah, kalau di bagian sini itu adalah musculus papillaris yang bagian posterior atau yang bagian belakang. Habis itu ada juga ini atrium sinistra. Nah, atrium sinistra itu ada banyak yang menyusunnya, yaitu ada valva mitralis. Nah, valva mitralis itu ada 2 bagian yang menyusunnya, yaitu cuspis posterior. Nah, ini cuspis posterior. Habis itu ya ada juga cuspis anterior. Nah, itu yang di belakangnya, yang ini. Terus ada juga yang valva aorta. Nah, valva aorta itu ada valva semilunaris sinistra, ini yang di bagian sini. Terus ada valvula semilunaris posterior. Terus terdapat juga yang di bagian dextra atrium sinistra itu adalah valvula pulmonales sinistra. Kalau yang di bagian atrium dextra tadi itu kan ada vena cava superior. Terus di bagian tengah-tengah. Nah, di bagian tengah-tengah itu ada aorta ascendens. Nah, aorta ascendens itu. Terus terdapat juga trabecula septomargina. Nah, trabecula septomargina itu terdapat di bagian ventriculus sinistra. Terus
Ada juga ini untuk itu truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis itu di dekatnya di dekatnya lubang masuk yang ke jantungnya itu. Terus ada juga valvula semilunaris dextra ini. Terus yang di sampingnya itu valvula semilunaris sinistra. Terus ada juga mungkin ini terdapat juga septum membranaceum. Nah, septum membranaceum itu terbagi menjadi intinya itu ada dua bagian yang menyusunnya. Itu ada septum atrioventrikular. Terus ada juga pas membranacea septi interventricularis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila kurang jelas mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.